Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura Makoku Gurashi no Trinity, chapter 1 sampai chapter 3. Di sini kita akan diperlihatkan seorang mata-mata dari Zorazania yang ingin mencari informasi dari negara Tempest. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Kisah ini dimulai ketika negara Zorazania telah menjalin hubungan diplomatis dengan negara Tempest. Di awal halaman, kita diperlihatkan Carrion, sang pemimpin negara Zorazania, sedang memberikan misi kepada seorang manusia rubah yang bernama Foss untuk menyelidiki Tempest. Di keesokan harinya, Foss telah sampai di ibu kota Tempest. Dalam pandangan pertama, Foss telah kagum dengan keindahan dan kebersihan kota di Tempest. Bahkan di sana terlihat ada berbagai macam ras yang tinggal di ibu kota ini. Jika di Zorazania, ras lemah biasanya tidak diizinkan untuk memasuki ibu kota kecuali mereka bekerja dan membayar pajak. Namun di sini terlihat banyak ras lemah berada di ibu kota Tempest. Foss berasumsi bahwa para ras lemah itu mungkin telah dipaksa bekerja tanpa ampun sebagai budak. Dan itulah mungkin cara Tempest untuk membangun kota ini dalam sekejap. Foss bergumam, jika benar-benar seperti itu, negara Zorazania tidak boleh berhubungan dengan negara ini. Aku harus menyelidikinya lebih lanjut. Foss kemudian mulai melakukan penyelidikan dengan menghampiri warung pinggir jalan dan membeli sate bakar dan kentang goreng. Ini adalah makanan yang belum pernah ditemui Foss sebelumnya. Dan ternyata, ini adalah jajanan yang sangat lezat. Foss pun sampai tidak berhenti mengunyah jajanannya. Setelah itu, demi kelangsungan misinya, Foss kemudian akan menyewa penginapan. Namun sayangnya, mbak-mbak resepsionis itu pun tidak mengizinkan Foss untuk menginap. Itu dikarenakan Foss tidak punya cukup uang untuk menyewa penginapan tersebut. Tapi karena kasihan kepada Foss, mbak-mbak resepsionis itu pun berkata, jika ingin tinggal di sini dalam waktu lama, Anda harus bekerja untuk mendapatkan uang. Dan sepertinya ada lowongan pekerjaan untuk pembangunan jalan di sekitar sini. Foss yang mendengar itu pun berterima kasih dan akan pergi untuk melamar pekerjaan. Singkat cerita, Foss pun telah diterima bekerja di proyek pembangunan jalan Tempest. Orang-orang yang bekerja di sini pun sangat ramah, mereka bekerja dengan penuh senyuman. Foss yang melihat itu pun merasa jika Tempest sepertinya tidak memperlakukan monster sebagai budak. Namun meskipun begitu, Foss masih ingin menyelidiki Tempest lebih dalam. Dan tiba-tiba, Foss merasakan adanya segerombolan monster yang akan menuju ke sini. Karena tidak ingin pekerjaan semua orang menjadi rusak, Foss pun akan menghentikan segerombolan monster tersebut. Foss kemudian pergi menghampiri suara segerombolan monster itu. Dan ternyata, itu adalah segerombolan monster kadal lintah. Dari atas pohon, Foss langsung memenggal salah satu kepala monster tersebut dan menggiring segerombolan itu pergi menjauh dari area proyek pembangunan jalan. Foss pun terus berlari menjauh hingga pada akhirnya dia terpleset dan terjatuh. Para monster itu pun dengan ganas menghampiri Foss. Namun tiba-tiba, para penjaga telah datang. Gupta dan para Goblin Rider itu pun menghabisi para monster tersebut. Bahkan di sana juga ada Crucius yang bekerja bersama Goblin Rider. Foss kemudian bangun kembali dan ikut membasmi para monster tersebut. Setelah segerombolan monster kadal lintah itu dibantai, Crucius bertanya kepada Foss, "Apa yang telah kau lakukan di sini, Foss?" Foss pun menceritakan misinya untuk menyelidiki negara Tempest kepada Crucius. Tapi karena kehabisan uang, Foss terpaksa harus bekerja di proyek pembangunan jalan. Gupta yang mendengar itu pun tiba-tiba menawarkan Foss untuk bergabung dalam pasukan penjaga. Kemampuan Foss sangat cocok sebagai pasukan penjaga.
Foss yang mendengar tawaran itu pun merasa dengan bergabung pasukan penjaga, ia juga dapat sekalian menyelidiki Tempest. Foss pun menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Di keesokan harinya, Foss telah resmi bergabung di pasukan penjaga atau Keibitai. Di sini semua pasukan sedang berlatih untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka. Dan pada saat ini, Gobumon mengumumkan bahwa hari ini Rimuru Sama akan pergi ke Dwargon. Dengan begitu, pasukan Keibitai akan bertanggung jawab atas pengawalan keamanan kota. Jika ada yang mengganggu, pastikan untuk segera mengambil tindakan. Semua pasukan itu pun menjawab, "Siap, Pak." Segera setelah itu, semua pasukan pun mulai bergerak. Sedangkan Foss di sini telah bertugas bersama Gobumon. Di saat bertugas, Foss telah melihat anak kecil yang sedang menangis. Setelah ditanyai, ternyata anak kecil itu telah kehilangan bonekanya yang ia buat untuk diberikan kepada Rimuru Sama. Foss berkata, "Serahkan padaku, aku akan menemukan bonekamu." Dengan kemampuan rubahnya, Foss yakin akan dapat menemukan boneka itu. Dan benar saja, setelah beberapa saat, Foss berhasil menemukan boneka tersebut. Foss kemudian memberikan boneka itu dengan berkata, "Sekarang kau bisa pergi dan memberikan ini kepada Rimuru Sama." Tapi kenyataannya, orang-orang yang ingin melihat Rimuru Sama terlalu banyak, sehingga tidak mungkin untuk mendekat dan memberikan boneka tersebut. Akan tetapi, Foss di sini tidak menyerah begitu saja. Foss akan membawa anak kecil itu menemui Rimuru Sama dengan melewati atap rumah. Namun tiba-tiba, Foss dan anak kecil itu telah ditangkap Zoe dalam sekejap. Foss pun sangat panik. Dia mulai menyadari jika dirinya telah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak diperbolehkan. Foss merasa jika dirinya bertindak seolah-olah mencurigakan. Foss kemudian berkata, "Aku adalah Foss dari Keibitai. Aku tidak akan mengeluh jika aku dihukum, tapi tidak untuk anak kecil ini. Anak kecil ini memiliki sesuatu yang ingin ia berikan kepada Rimuru Sama, jadi dia tidak bersalah." Foss merasa jika dirinya pasti akan dihukum. Dengan begitu, misi yang diberikan kepada Karyon Sama akan gagal sampai di sini. Tapi dalam sekejap, Zoe langsung membawa Foss dan gadis kecil itu di hadapan Rimuru Sama. Foss pun kebingungan karena tiba-tiba ia berpindah tempat. Di sana terlihat Rimuru Sama sang pemimpin negara Tempest telah mendekati Foss dan gadis kecil itu. Foss dan gadis kecil itu pun sangat terkejut sekali gitu, Pak. Namun betapa mengejutkannya, Rimuru Sama tersenyum dan berkata, "Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan kepadaku, gadis kecil?" Gadis kecil itu pun menjawab, "Rimuru Sama, ini adalah boneka yang aku buat, dan aku berharap Rimuru Sama aman dalam perjalanan." Rimuru pun tersenyum dan berkata, "Baiklah, terima kasih. Aku akan menjaganya dengan baik." Rimuru juga melihat ke arah Foss dan berkata, "Apakah kau Keibitai pendatang baru? Baiklah, teruslah bekerja dengan rajin, oke?" Foss menjawab, "Baiklah, Anda dapat mengandalkan saya." Foss tidak menyangka jika Rimuru Sama ternyata baik hati. Setelah semuanya selesai, Rimuru pun berangkat ke Dwargon, sedangkan Foss di sini telah dimarahi oleh Gobumon Dono. Di keesokan harinya, Foss mulai berlatih lagi di tempat pelatihan Keibitai. Namun pada saat itu, Foss ditegur lagi oleh Gobumon Dono karena pisau Foss telah tumbul dan rusak. Gobumon kemudian mengajak Foss pergi ke tempat pandai besi untuk memperbaiki pisaunya. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat pandai besi milik Kurobe. Foss kemudian menyerahkan pisaunya kepada Kurobe. Dan setelah menunggu beberapa saat, pisau Foss pun kembali tajam lagi. Namun di saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah orang aneh yang masuk ke tempat Kurobe. Orang aneh itu berkata, "Aku adalah Stella, sang pemuja naga. Aku pernah mendengar bahwa Milim Sama pernah datang ke sini sebelumnya." Foss yang mendengar itu pun bergumam, "Hah, Milim Sama? Milim Sama adalah salah satu raja iblis tertua jauh sebelum Karyon Sama. Dan apa yang dilakukan bawahannya di sini?" Kurobe yang mendengar Stella itu pun menjawab, "Oh ya, Milim Sama memang pernah datang ke sini. Kami telah membuat senjata yang dapat menekan serangannya. Dan sepertinya Milim Sama senang akan hal itu." Stella berkata, "Syukurlah Milim Sama senang dengan negara ini.
Tetapi, aku telah menerima perintah dari kepala pendeta untuk memastikan tentang negara macam apa ini. Dan sekarang aku sudah tahu seberapa luas pandai besi ini. Jadi, aku permisi dulu. Stella pun pergi dari tempat ini. Gobumon berkata, "Dasar anak nakal." Di satu sisi, Fox merasa jika orang aneh itu sepertinya memiliki tujuan yang sama sepertiku juga. Akan tetapi, dia sepertinya akan membuat keributan di tempat lain juga. Fox kemudian berkata kepada Gobumon jika dirinya akan pergi mengejar orang aneh itu. Setelah mencari kemana-mana, Fox pun akhirnya menemukan orang aneh itu. Fox kemudian langsung menangkap Stella dan berkata, "Berhenti, apa yang sedang kau lakukan?" Stella menjawab, "Ada apa denganmu? Lepaskanlah aku." Dan seketika itu juga, Stella dengan cepat melepaskan dirinya dari cengkraman Fox dan melempar Fox ke tanah. Dan mereka pun mulai bertarung dengan beradu pukulan dan tendangan. Tapi karena Fox tidak ingin mengundang keributan, dia kemudian mencoba menenangkan situasi dan menawarkan diri untuk mengajak Stella berkeliling kota. Fox juga berkata, "Aku tahu tempat Milim sama pergi makan di kota ini." Stella yang mendengar itu pun langsung tertarik dan berkata, "Aku juga ingin makan di tempat yang sama dengan Milim sama kunjungi." Dan pada akhirnya, mereka berdua pun damai. Setelah itu, Fox pun langsung membawa Stella pergi ke salah satu restoran di Tempest. Namun di saat hampir memasuki restoran tersebut, Fox melihat ada seorang harpy yang sedang tidur di atap restoran. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di chapter berikutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.